Selamat jumpa teman-teman, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam sukacita iman, mari kita belajar bersama dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Saudara sekalian, dari teks bacaan kita saat ini, kita memahami bahwa yang Yesus sedang bicarakan di sini adalah tentang kerajaan sorga. Kebanyakan kita memahami kerajaan sorga itu kerajaan di seberang sana. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus dan dia ada jauh di seberang sana. Itu yang dipahami oleh kebanyakan orang tentang kerajaan sorga. Nah, hari ini kita akan belajar bersama apa itu kerajaan sorga. Memang ini topik yang pelik dan Yesus menyadari tentang hal itu. Oleh sebab itu dalam hal menjelaskan tentang kerajaan sorga, Yesus menggunakan perumpamaan. Dan ada 2 perumpamaan yang Yesus gunakan di sini. Yang pertama adalah tentang biji sesawi dan yang kedua adalah tentang ragi. Mari kita ikuti ulasan tentang 2 perumpamaan ini. Dalam hal menggambarkan tentang kerajaan sorga, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi. Dalam ayat 31 jelas disebutkan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Nah, jika kita melihat teks Alkitab berbahasa Yunani, kata yang digunakan untuk biji sesawi adalah kokoi sinapeos. Bahasa Inggrisnya to a grain of mustard. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, sebutir sesawi. Jadi hal kerajaan sorga itu seumpama sebutir sesawi. Itu yang Yesus mau bahasakan di sini, yang Yesus katakan di sini. Sebutir sesawi ini itu diambil dan ditaburkan orang di ladang. Nah, jadi sebutir sesawi adalah benih. Itu diambil orang, kemudian ditaburkan di ladang. Nah, namanya benih, dia pasti jatuh ke tanah. Dan dia harus mati dulu sebelum dia tumbuh. Tidak ada benih yang masih hidup, dia tumbuh. Benih itu harus mati dulu, baru dia tumbuh. Nah, biji sebutir sesawi ini, itu ukurannya kecil, wujudnya kecil. Dari seluruh biji yang ada di tanah Israel, memang biji sesawi bukan biji yang paling kecil, bukan. Tetapi dia masuk dalam kelompok biji yang kecil. Nah, biji ini diambil dan ditaburkan orang. Kemudian dia tumbuh, dari yang kecil ini dia tumbuh menjadi besar, kemudian menjadi pohon. Lalu burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak tentang hal kerajaan sorga. Nah, pertanyaan bagi kita, apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan oleh Yesus dengan perumpamaan ini?
Saya mencatat dua hal. Yang pertama, Yesus sedang berbicara tentang dirinya, bahwa dialah sesungguhnya kerajaan Allah itu. Dialah kerajaan Allah itu. Dialah kerajaan surga itu. Artinya kerajaan itu dipimpin olehnya. Kerajaan itu diperintah olehnya. Jadi Yesus di sini sedang berbicara tentang dirinya, bahwa dia itu ibarat sebutir sesawi yang diambil dan diteburkan orang, kemudian dia mati, dan kemudian dia bertunas, lalu dia bangkit, dia hidup, dan pada akhirnya dia menjadi raja atas segala bangsa. Segala bangsa tunduk di bawah kemahakuasaannya. Jadi kerajaan Allah yang diceritakan oleh Yesus di sini dengan mengambil perumpamaan biji sesawi sesungguhnya adalah bercerita tentang dirinya yang mengalami kematian, kemudian kebangkitan, naik ke surga, dan kemudian memerintah sebagai raja. Nah, di sini sesawi menjadi pohon sehingga burung-burung udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Itu artinya segala bangsa pada akhirnya berteduh di bawah kemahakuasaan Yesus. Yang kedua, pesan yang kedua yang mau disampaikan oleh Yesus ini adalah kerajaan Allah itu adalah gereja. Nah, cara kerja gereja itu sama seperti biji sesawi. Pertumbuhan gereja itu sama seperti biji sesawi. Dia dimulai dari 12 murid yang merupakan kelompok kecil, bukan kelompok yang besar. 12 murid ini mereka bertekun dalam persekutuan dengan Yesus, kemudian mereka memberitakan Injil, dan terus memberitakan Injil. Pada akhirnya banyak orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Jadi gereja itu dimulai dari persekutuan yang kecil, kelompok 12 orang murid, kemudian dia menyebar kemana-mana dan pada akhirnya menjadi besar dan menjadi naungan bagi segala suku bangsa. Nah, gambaran yang saya berikan ini memberikan motivasi kepada kita bahwa untuk menjadi besar, untuk menjadi berkat, itu butuh proses. Tidak sekali jadi. Yesus itu bukan seperti tukang sulap cara kerjanya, yang pada hari itu juga langsung jadi. Tidak. Cara kerja Yesus itu sama seperti Bapa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Jalan yang menuju ke tanah Kanaan itu sebenarnya jalan yang dekat. Ada jalan yang dekat. Tetapi bukan jalan itu yang dipilih oleh Bapa. Allah menuntun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun untuk membentuk mereka, mempersiapkan mereka agar ketika memasuki Kanaan mereka sudah siap. Demikian halnya dengan kehidupan orang percaya. Kita tidak menempuh jalan yang instan. Kita harus berproses seperti biji sesawi. Harus berakar kuat. Berakar kemudian tumbuh, pada akhirnya kita menjadi besar. Jadi di dalam kekristenan sesungguhnya kita tidak diajarkan untuk punya mentalitas instan, punya mentalitas siap saji, tidak. Tetapi kita melewati proses-proses sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat dalam iman kepada Tuhan. Itu makna dari perumpamaan yang pertama tentang biji sesawi. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Perumpamaan yang Yesus gambarkan di sini adalah tentang ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat. 1 sukat itu 2 liter. Berarti kalau 3 sukat berarti 6 liter. Nah, perempuan ini mengadukan tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Artinya sampai mengembang semuanya. Nah, cara kerja kerajaan Allah seperti itu. Juga ragi itu kecil. Ragi itu tersembunyi, tidak nampak. Ketika dia diaduk bersama dengan tepung terigu. Nah, ternyata ragi ini punya fungsi memberikan dampak yang luar biasa bagi tepung terigu ini sehingga dia mengembang, dan ketika dia dimasak, dia mengembang, dia pada akhirnya dapat kita makan. Tepung terigu yang sudah masak menjadi roti ini dapat kita makan.
Nah, hal kerajaan sorga Yesus umpamakan seperti itu. Dari yang kecil kemudian dia berdampak menjadi besar. Nah, apa sesungguhnya pesan yang Yesus mau sampaikan melalui perumpamaan ini? Yesus sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita tentang pelayanannya. Dia mulai dari Nazaret, dari Galilea, dari daerah yang terpencil, dari daerah yang tidak dianggap waktu itu. Yang dianggap kota besar waktu itu adalah Yerusalem. Nah, Yesus memulai pelayanannya dari kampung yang kecil, dari desa-desa, tapi kemudian pada akhirnya berkembang sampai ke Yerusalem, dan oleh murid-muridnya pelayanan itu dilanjutkan dan menyebar sampai ke ujung dunia. Demikian cara kerja kerajaan Allah. Jadi dari yang kecil dia memberikan dampak yang besar. Nah, dari ulasan ini kita mengerti apa sesungguhnya makna pesan firman Tuhan ini bagi kita. Jika Yesus mengambil analogi ragi dalam hal menjelaskan tentang kerajaan surga, sesuatu yang kecil kemudian berdampak, demikian halnya kita sebagai pengikut Yesus, ya, dengan talenta yang kita miliki, dengan keterbatasan kita, dengan kelemahan kita, ketika kita memberi diri kepada Yesus, dituntun oleh Yesus, kita pasti akan berdampak bagi dunia di sekitar kita, memberikan dampak yang besar. Intinya hanya satu, kita mau memberi diri dituntun oleh Yesus, diperintah oleh Yesus, dikuasai, dibentuk oleh Yesus. Kita mau untuk itu. Jika kita mau melakukan itu, maka kita akan menjadi pribadi yang berdampak. Nah, pesan bagi kita semua melalui perumpamaan ini, yang pertama, bertumbuhlah menjadi pribadi yang sungguh-sungguh taat kepada Yesus, dan pertumbuhan itu bukan melalui jalan yang pendek. Pertumbuhan iman kita menjadi dewasa itu melewati jalan yang panjang. Jadi dalam menempuh kehidupan ada saja pergumulan, ada saja persoalan, kita belajar untuk menghadapinya. Harus belajar untuk menghadapi itu semua, sebab semua tantangan dan pergumulan kehidupan itu membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Yang kedua, kita pasti akan menjadi pribadi yang berdampak bagi dunia kita jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus dan memberi diri diperintah oleh Yesus.